Nina. Gimana nih? Selamat Ibu terpilih menjadi Insan Statistik Teladan BPS Kabupaten Sintang tahun 2026. Oke, Day. Saya interview sebentar ya Ibu. Silahkan memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Nina Dalina. Saat ini saya menjabat sebagai statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Sintang. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, saya bertanggung jawab di tim harga, statistik, distribusi. Selama menjalankan tugas, kontribusi atau capaian apa yang paling membanggakan dan memberikan manfaat? Selama menjalankan tugas, kontribusi yang paling saya banggakan adalah berhasil meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan pekerjaan di unit kerja, khususnya melakukan koordinasi yang lebih baik, kemudian penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, serta upaya melakukan perbaikan terhadap proses kerja yang masih dapat dioptimalkan. Kemudian capaian tersebut memberikan manfaat yang berupa pekerjaan lah yang menjadi lebih tertib dan efisien. Pelayanan kepada pihak terkait menjadi lebih optimal, serta dukungan pencapaian target organisasi. Bagi saya hal yang paling membanggakan bukan hanya hasil akhirnya ya, tetapi juga ketika kontribusi tersebut dapat membantu tim bekerja lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Apakah Ibu pernah menghasilkan atau terlibat dalam inovasi, gagasan, atau perbaikan proses kerja? Karena saya di tim harga yang setiap bulan menangani inflasi, jadi setiap bulan itu sebelum melakukan rekonda inflasi, saya bersama tim melakukan pengecekan ulang terhadap harga-harga yang ekstrim, serta mencari fenomena-fenomena apa yang terjadi, sehingga harga komoditas tersebut menjadi naik dan turun. Apa tantangan yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Sedikit cerita ya. Jadi awal penempatan saya itu pada tahun 2011 saya ditempatkan di Kabupaten Melawi. Jadi waktu itu saya menjadi KSK, Koordinator Statistik Kecamatan, yang kebetulan wilayah tugas saya di Kecamatan Nangapino dengan jumlah desa sebanyak 17 desa. Pada tahun 2014 saya pindah ke Kabupaten Sintang dan jabatan saya tetap menjadi KSK, Koordinator Statistik Kecamatan. Saya diberi tugas menjadi KSK di Kecamatan Sepau, di mana kecamatan tersebut mempunyai 40 desa. Merupakan suatu tantangan lah bagi saya, terutama dilihat dari wilayah tugasnya. Awalnya di Kecamatan Nangapino yang mempunyai 17 desa, kemudian dipindahkan jadi KSK Kecamatan Sepau, di mana Kecamatan Sepau itu mempunyai 40 desa. Perubahan jumlah wilayah yang menjadi besar itulah menuntut saya untuk harus dapat beradaptasi secara cepat. Kemudian untuk menghadapi tantangan tersebut, saya berupaya untuk menentukan skala prioritas, mengatur waktu yang baik, kemudian meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap kades-kades atau Pak Camatnya, serta terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan cara tersebut, saya dapat menjaga kualitas pekerjaan saya sekaligus memastikan tugas dan target yang diberikan tetap dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Nilai ASN berakhlak atau budaya organisasi BPS apa yang paling menggambarkan diri Ibu? Nilai ASN berakhlak yang paling menggambarkan diri saya adalah akuntabel dan kompeten. Saya berusaha melaksanakan setiap tugas dan dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan yang diberikan, serta memastikan bahwa pekerjaan yang diselesaikan itu sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Kemudian di sisi lain juga, saya juga berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, terbuka terhadap masukan, serta mau belajarlah dari pengalaman maupun pengalaman rekan-rekan kerja. Bagi saya kedua nilai tersebut penting untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi unit kerja maupun organisasi.
Menurut Ibu, nilai atau keunggulan apa yang dapat menjadikan Ibu sebagai teladan dan inspirasi bagi pegawai lainnya? Menurut saya, nilai yang dapat menjadikan saya sebagai teladan dan inspirasi bagi pegawai lain adalah integritas, tanggung jawab dan disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Saya berusaha memberikan contoh melalui sikap konsisten saya dalam menyelesaikan pekerjaan, menjaga komitmen, serta bekerja dengan baik meskipun sekarang banyak menghadapi tantangan ya, terutama IT ya. Saya juga berusaha terbuka dalam berkomunikasi, menghargai rekan kerja, dan bersedialah membantu ketika dibutuhkan. Bagi saya menjadi teladan itu bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik ya, tetapi mampu menunjukkan sikap positif, dapat dipercaya dan memberikan energi yang baik bagi lingkungan kerja. Dengan demikian saya berharap dapat mendorong rekan-rekan kerja untuk bersama-samalah memberi kontribusi terbaik bagi unit kerja dan organisasi. Apabila diberikan kesempatan menjadi insan statistik teladan, kontribusi atau semangat positif apa yang ingin Ibu tularkan kepada pegawai lainnya? Apabila saya diberikan kesempatan menjadi insan statistik teladan, kontribusi dan semangat positif yang ingin saya tularkan kepada pegawai lainnya adalah semangat untuk bekerja dengan integritas, profesional, dan memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk data yang berkualitas. Saya ingin mengajak rekan-rekan kerja untuk membangun budaya kerja yang saling mendukung, mau berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Saya juga ingin memberikanlah contoh bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun itu mampu memiliki kontribusi lah terhadap keberhasilan organisasi apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Harapan saya semangat tersebut dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai insan statistik, memperkuat kerjasama, serta mendorong kita untuk terus meningkatkan kualitas data dan pelayanan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan.